Aksi diawali dengan long march dari kawasan Tugu, Yogyakarta menuju Kepatihan, sambil membawa spanduk berisi tuntutan kenaikan upah dan perlindungan hak-hak pekerja. Masa buruh bergantian melakukan orasi untuk menyampaikan aspirasi mereka. Dalam tuntutannya, MPPI DIY menegaskan bahwa penetapan UMK seharusnya berdasarkan survei kebutuhan hidup layak atau KHL, bukan semata mengikuti formula nasional. Berdasarkan hasil survei MPBI, nilai KHL di beberapa wilayah DIY mencapai angka yang cukup tinggi, yakni hingga 4,4 juta rupiah. Yang pertama adalah kami mendesak kepada Gubernur DIY agar tidak lagi menetapkan upah minimum di bawah KHL. Karena minimal dari 3 tahun belakangan, ini kan kami melakukan survei KHL dan kemudian angka KHL itu jauh lebih tinggi dari upah minimum yang ada di DIY. Misalnya pada tahun lalu itu upah minimum ada di sekitar 3,4 hingga 4 juta. Kemudian kan untuk upah minimum paling tinggi itu kan di kota Yogyakarta cuma sebesar 2,5 juta. Nah itu masih defisit, masih lebih tinggi daripada KHL itu jauh lebih tinggi daripada upah minimum. Sementara itu sebagaimana yang kita ketahui bahwa upah layak itu bukan semata-mata itu adalah buruh sudah bekerja kemudian dia mendapatkan hak, bukan, tetapi upah yang layak itu merupakan hak asasi, hak dari seluruh manusia yang sudah lahir. Jadi menanggapi aksi tersebut, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY Tri Saktiana menyatakan aspirasi para buruh akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan UMK 2026. Namun ia menegaskan bahwa metode perhitungan upah tetap harus mengacu pada ketentuan nasional yang berlaku. Itu akan terkait dengan kelayakan untuk hidup. Jadi kami bisa memahami logikanya ketika KHL yang dihitung oleh teman-teman buruh itu ada angkanya tertentu yang katakanlah lebih dari 50% yang dituntut. Ini kebutuhan hidup layaknya. Yang menghitung kebutuhan hidup layak teman-teman buruh. Dan kami tentu dengan BPS dan sebagainya nanti akan juga menghitung kebutuhan hidup layaknya. Agung Kristiono, RBTV.